Tempat tinggal kita hari ini mungkin sangat nyaman untuk kita huni dengan berbagai macam alasan. Mungkin iklim yang bagus, suasana yang damai, atau kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah setempat. Namun, di belahan dunia lain, perang terjadi. Kemiskinan, kelaparan yang tinggi, kamu tahu betul hal ini memang terjadi. Lalu, bagaimana nasib penduduk yang lahir di daerah tersebut? Beberapa orang memilih tetap tinggal, dan beberapa yang lain mencoba untuk meninggalkan tempat mereka dengan harapan mendapat kesempatan dan suasana hidup yang lebih baik. Setiap tahun, ratusan ribu orang tercatat meninggalkan tempat kelahiran mereka dan menjadi imigran di tempat tujuannya. Masalah datang ketika angka kehilangan dan kematian para pengungsi ini naik tiap tahunnya. Pada tahun 2016 sendiri, International Organization of Immigration mencatat sekitar 7.800 migran menghilang. Dan pada tahun 2020 sendiri, angka ini mengalami penurunan, bukan karena birokrasi dan akomodasi yang membaik, melainkan karena wabah COVID-19. Dengan adanya lockdown sepanjang tahun, peristiwa imigran yang hilang tetap terjadi. Begitu rumitnya masalah ini, protokol penutupan negara sekalipun tidak dapat memperbaiki keadaan. Pertanyaan harus diutarakan, apakah ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menekan angka peristiwa ini? Pada kesempatan kali ini, PT Telkom mencanangkan program inkubasi talent yang melatih pesertanya dengan skill set yang siap diimplementasikan. Pada proyek kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wayan, Winda Ardianti, Anissa Suciati, dan Romasena Edgar akan mencoba menawarkan solusi untuk mengidentifikasi masalah imigran yang menghilang. Proyek ini sendiri kami jadikan sebagai tugas akhir kami dalam rangkaian program Telkom Digital Talent Incubation 2020, serta untuk berkontribusi mewujudkan World Peace, Justice, and Strong Institution sebagai goals nomor 16 dalam gerakan International Sustainable Development Goals. Dari sudut pandang data science yang dilatihkan kepada kami mencoba menganalisa dan membuat program yang berkelanjutan untuk mewujudkan goals yang sudah ditetapkan. Hasil akhir dari program yang kami buat merupakan sebuah web dashboard kawasan dan penyebab kematian imigran yang paling tinggi. Dengan mengetahui dua hal tersebut, diharapkan program ini dapat memberi solusi yang efektif dan unik bagi tiap-tiap daerah yang rawan kehilangan imigrannya. Saya Anissa Suciati Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang digunakan untuk project Missing Migrants kami. Di sini kami menggunakan dataset yang telah didownload dari missingmigrants.iom.int, di mana dataset merupakan data missing migrants dari 2014 hingga 2020, yang terdiri dari 7.818 data dan terdapat 20 kolom di setiap datanya. Kolom-kolom ini merupakan penjelasan dari setiap data missing migrants yang ada. Bisa dilihat bahwa pada dataset ini masih terdapat banyak nilai-nilai nol, yang artinya tidak ada nilainya, sehingga kita akan melakukan cleaning terlebih dahulu terhadap data tersebut. Untuk kasus di kolom cause of death, ini kita tambahkan proses, yaitu mengkategorikan data-data yang dikiranya serupa, sehingga nantinya cause of death akan menjadi lebih simpel. Dapat kita lihat bahwa setelah proses cleaning, tidak ada lagi kolom-kolom dengan data yang berisikan nilai nol, sehingga data ini dapat langsung diproses ke proses selanjutnya. Nah, pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang feature engineering dari dataset dan visualisasinya sebelum kami menggunakan data tersebut di dashboard kami. Nah, yang pertama, feature engineering. Dalam tahap ini, kami menghitung value yang terdapat pada masing-masing feature. Pada contohnya cause of death. Data yang kami lihat, kategori value dari cause of death sangat banyak, yaitu 362. Jadi, kami coba untuk mereduce value tersebut menjadi 80 kategori value. Kami juga melakukan analisa terhadap fitur-fitur yang lainnya, dan juga kami melakukan visualisasinya untuk memudahkan kami dalam menganalisa. Visualisasi yang kami gunakan yaitu bar plot. Dan pada tahap selanjutnya yaitu kami mencoba memvisualisasikan dua feature, yaitu pertama yaitu most affected region, di mana kami memvisualisasikannya dengan maps dan juga dengan bar plot.
Dan pada tahap selanjutnya kami juga memvisualisasikan biggest cause of death on missing migrants. Nah, tujuan kami memvisualisasikan dua fitur ini karena kami akan menggunakan dua fitur ini sebagai fitur acuan dalam dashboard kami, yaitu cause of death dan most affected region. Baik, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi yang disediakan oleh kelompok 5. Ya, di sini kita bisa melihat data collection yang di sini adalah 7 tahun dan total kejadiannya, tiap-tiap kejadiannya 274. Dan di sini adalah link berita. Di sini saya menggunakan bar chart yang Y-nya ada jenis-jenis kecelakaan dan X-nya jumlah kematiannya. Dan di tiap tahun saya menyediakan chart-chart yang berbeda karena di tiap kejadian pasti berbeda-beda. Dan di sini adalah total dari data 7 tahun ini, dan saya mengambil 5 teratas dan sisanya. Bisa dilihat di sini dan bakal dikasih infonya tentang apa aja. Dan di sini saya menggunakan map untuk menambah informasi lagi. Di sini ada area, ada tanggal kejadian, dan jumlah kematiannya berapa. Dan di sini bisa dilihat langsung masuk ke link beritanya. Dan di sini adalah datasetnya, bisa dilihat yang telah kita rapikan. Dan di sini kita bisa melihat bisa di daerah mana. Contoh di Indonesia, di negara Indonesia. Ya, di sini ada beberapa kejadian, ada 12 kejadian. Bisa dilihat di sini mau muncul berapa. Oke, sekian dari saya.